Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang sudah chat di 0816658779. Ya. Silakan yang mau tanya-tanya seputar budidaya ikan gabus ya. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra, ya saya ingin himbau kepada khususnya mitra pembenihan. Jadi khususnya mitra pembenihan yang ikut menjadi mitra pembenihan, ada yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu semua, karena mitranya juga ada yang ibu. Ya. Nah, untuk masalah terutama masalah bibit ya. Pertama yang saya sampaikan jadwal pengiriman. Semua mitra itu ya yang sudah dulu ya sudah lama, sudah di atas 1 tahun ya itu rata-rata sudah punya jadwal pengiriman. Ya, dan yang belum punya jadwal pengiriman tetap akan diterbitkan jadwal pengiriman. Jadi Bapak punya jadwal pengiriman, tiap orang beda-beda. Jadwal setor bibitnya ke sini itu sudah ada jadwalnya. Ya, dan yang menentukan dari sini bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Senin pagi, Senin sore. Nah, semua sudah ada jadwalnya. Jadi untuk mitra tidak bisa membuat jadwal sendiri dalam proses setor bibit ke sini. Ya, kemudian dalam hal jadwal waktu, itu yang ingin saya sampaikan ke semua mitra adalah sudah ada jamnya. Kalau Bapak berada di luar kota, usahakan memang berangkatnya lebih awal. Misal Bapak punya jadwal minggu pertama hari Senin. Hari Senin minggu pertama jam 9. Diusahakan di minggu pertama jam 9 sudah sampai sini. Ya. Toleransi yang kita berikan kepada Bapak hanya 30 menit terlambatnya. Ya, terlambat yang kita bisa berikan toleransi hanya 30 menit. Ya, terlambat 30 menit sampai sini. Lebih dari 30 menit bawa pulang. Karena sudah nggak ada yang bisa melayani. Ya, karena sudah melayani yang lain lagi. Mungkin kirim ikan, mungkin ngambil ikan gitu kan. Jadi setiap hari ada jadwalnya, tolong dipahami untuk semua mitra. Karena petugas yang ngurusi di sini terbatas sekali. Ada yang ngambil ikan, ada yang nyetor bibit. Ya saya sendiri juga keliling gitu kan. Jadi saat diberikan jadwal setor bibit, dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadwal saya minggu pertama Senin. Ya udah manfaatkan jam 9 sampai sini. Saya dapat jadwal Selasa minggu ketiga jam 3. Nah, usahakan ya datang ke sini jam 3. Wong suruh kirim jam 3 sampai sini, datangnya jam 9 malam. Ya nggak ada orang. Ya, maaf ya. Ada yang suruh kirim jam 3, datangnya jam 7 malam. Suruh kirim bibit jam 3 ke sini, datangnya jam 6 sore. Toleransi yang bisa kita berikan hanya 30 menit. Jadi jangan sampai nanti Bapak datang ke sini jauh-jauh dari Jawa Timur, bibitnya suruh bawa pulang. Nggak bisa karena pintu tertutup. Di luaran nggak ada yang melayani. Ya, kalau malam memang kita sudah nggak melayani lagi. Kita nggak akan nyuruh karyawan ke kantor. Mohon maaf ya, tolong dipahami untuk pertama itu ya, jadwal penerimaan setoran itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Tidak bisa buat jadwal sendiri. Apalagi memohonkan jadwal sendiri itu tidak bisa, sudah ada yang ngatur jadwal di sini. Ya, itu pertama dari jadwal. Kemudian dari size dan ukuran. Sudah saya sampaikan berkali-kali ke mitra, ada ukurannya. Jadi yang digunakan untuk setoran bibit ke sini itu adalah bakplong ukuran 35. Kalau bakplongnya pakai bakplong lele. Ya, jadi ukuran gabus itu beda dengan ukuran lele. Ya, standar di sini itu bibit ukuran 34 itu, tapi bakplongnya terakhir menggunakan bakplong 35 brojol di situ. Ya, jadi kalau Bapak mitra terutama pembibitan itu dalam proses gradingnya itu bagus. Itu ada juga dari dampak pakan.
Makanya saya katakan di situ, kutu air itu wajib. Kutu air wajib dari sejak dia menetas hari ke-3-4, sejak dia mulai makan sampai hari ke-15 full kutu air penuh. Ya. Aturannya ikuti aja. Kutu airnya dipolke banyak terus. Produksi sendiri kan sudah tahu caranya. Produksi yang banyak kutu air sampai hari ke-15. Ya, saya garansi saat masuk usia 1 bulan, 15 hari full kutu air, habis tambah gitu sampai hari ke-15. Masuk minggu ke-3 PF 500, masuk minggu ke-4 PF 800. Saya garansi saat diplong di akhir bulan selesai itu hampir 99% semuanya brojol di 35. Masuk 23 nggak ada yang brojol, masuk ke 34 nggak ada yang brojol, masuk ke 35 brojol. Hanya akan ada 2 ukuran. Yang brojol dari 35 dan yang lebih besar sedikit. Itu yang bagus, ya. Harapan kami seperti itu. Jadi kalau satu peranakan kok brojolnya 4 kali, wah itu sudah nggak bagus. Kenapa? Ukurannya kacau. Ya. Yang disetirkan ke sini adalah ukuran grading yang bibit masuk plong 35. Makanya saya katakan di sini, kalau satu peranakan kok plongnya 4, berarti hasil bibitnya kurang bagus dari proses perawatan pakannya. Satu tetesan kok 4 macam ukuran, itu kacau. Bisa dipastikan kutu airnya tidak cukup. Dah, kenapa? Mau ngomong seperti apapun nggak bisa, karena saya 16 tahun ngalami itu, udah tiap hari itu. Anda baru 2 kali tetesan, baru kalau mulai 1 bulan. Jadi istilahnya Bapak mitra nggak usah ngeyel, istilahnya. Nggak usah ngeyel kalau bilang nggak mungkin kutu airnya cukup, bang produksi kutu air cuma 2 sendok kok. Bilang bisa cukup dari mana? Ya. Saya harapkan mitra betul-betul komitmen dalam produksi bibit, terutama masalah grading. Jadi jangan salah kalau misalnya bibitnya sampai sini kok saat suruh bawa pulang lagi, udah peduli Anda luar kota atau Anda dalam kota, bawa pulang, selesaikan bibitnya. Saya tidak punya pekerjaan lagi untuk grading bibit lagi. Tahu saya dan perusahaan kami itu adalah yang penting distribusi ke mitra pembesaran. Udah cukup itu, jadi sudah nggak ada lagi pekerjaan kok. Sampai sini, maaf Pak, kekecilan, besar nggak bisa. Itu sudah aturan. Dan di awal sudah disampaikan, ukurannya seperti ini. Dan jaga kualitas di situ. Ya. Jadi grading yang kedua, tolong ukurannya seperti itu tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai sini, ya toleransinya hanya ukuran yang bak plong brojol 35 sama yang lebih besar. Kalau yang lebih kecil, bawa pulang. Ya, beberapa kali mitra saya suruh bawa pulang. Nggak peduli mau jumlahnya berapa puluh ribu, bawa pulang. Kemudian yang ketiga, ikan dalam kondisi sehat. Kalau dalam proses pengiriman sebelum dikirim kok di kolam ada mati 2-3, Anda harus jujur saja kepada diri Anda sendiri. Pak, ini masih kurang sehat, ada yang mati 1-2 ekor. Jangan paksakan untuk dikirim. Ya, kalau di sini ada yang mati, kemudian kita uji dengan lab. Langsung hari itu juga dilabkan ikannya ada yang sakit, saya suruh bawa pulang juga. Jadi mendingan daripada suruh bawa pulang, kalau ada yang mati di situ di kolam, ada mati 2-3 pada saat mau dikirim, walaupun sudah dihitung. Ditunggu dulu. Ditunggu 2-3 hari ke depan. Kalau 2-3 hari ke depan nggak ada yang mati lagi, oke lah kirimlah sini, store sini. Tapi kalau hari kedua, ketiga, besok lagi kok ada mati lagi, udah jangan dikirim ke sini. Jangan di store ke sini. Itu akan menambah poin jelek Anda sebagai mitra pembenihan. Ya, di sini akan ada catatan nih. Bibitnya si A kemarin mati semua. Sakit, itu akan ada catatan. 3 kali memproduksi bibit yang cacat atau mati atau yang sakit, kemitraan Anda kita selesaikan, Anda putus. Karena Anda tidak mengindahkan untuk membuat produksi bibit yang berkualitas. Jadi yang ketiga itu sakit jangan dikirim. Kemudian dalam masalah pembayaran, ya ini saya sampaikan kepada semua mitra siapapun Anda yang sudah menjadi mitra pembenihan. Ya, masalah pembayaran itu tergantung daripada selesainya kita ngitung dan grading. Ya mungkin kemarin waktu Anda gabung di mitra pembenihan, Pak kemarin kirim bibit langsung bayaran. Ya saat itu Anda masih sedikit mitranya. Ya, Anda hanya mungkin beberapa orang saja dan setoran awal masih sedikit-sedikit, 1.000, 2.000, hitung 2 jam selesai. Ukurannya udah bagus.
Sekarang mitra sudah ratusan, setoran sudah ratusan ribu ekor per sekali setor. Ya. Makanya untuk masalah pembayaran saya sampaikan kan lewat status Facebook juga, pembayaran benih itu akan dilakukan manakala di hari itu semua mitra dihitung sudah selesai, di-grading selesai, baru akan dilakukan pembayaran secara bersama-sama di situ. Ya walaupun urut, tetapi waktu itu dilakukan pembayaran. Kalau misalkan saat ini Bapak barengannya sudah mencapai ratusan ribu ekor, puluhan orang yang setor di sini bersamaan, ya kami memberikan penjelasan kepada Anda lewat WhatsApp, lewat status, lewat informasi di Facebook juga, bahwa mitra harap bersabar. Ya, dari kami hanya mengharapkan Anda bersabar. Jadi nggak perlu menekan ya perusahaan dengan alasan, Pak ini selak mau bayar inilah, selak mau ada untuk hajatan lah, selak mau istrinya mau melahirkan lah, selak ini semua tetap akan dibayarkan. Sampai hari ini kami tidak punya utang untuk kepada mitra. Ya, jelas waktu Anda setor bibit itu, ya begitu grading selesai pasti dibayarkan, nggak lebih dari 1 minggu. Ya saat ini ya, karena memang ratusan ribu ekor setoran mitra sampai hari ini. Ya itu paling lama saja 1 minggu. Ya, kan? Karena memang untuk mengecek grading, memastikan tiap mitra itu kan sendiri-sendiri bibitnya. Ini sehat enggak, ini ada penyakitnya enggak, ini lolos enggak, gitu kan, semuanya punya sendiri-sendiri, beda sendiri-sendiri, tidak dicampur bersamaan. Ya, ini yang saya sampaikan kepada mitra semua agar mengetahui, akan mengerti ya. Itu yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan masalah kemitraan, khususnya ya yang ikut bermitra menjadi mitra pembenihan. Dan saya katakan lagi, ya berlakulah jujur, berlakulah jujur untuk Anda sendiri, untuk diri Anda sendiri. Ya. Berlakulah jujur untuk Anda sendiri. Rezeki yang Anda cari, rezeki yang halal, rezeki yang berkah untuk anak istri dan keluarga Anda. Ya, jangan berikan mereka makanan uang-uang haram, hasil dari menipu, hasil dari memanipulasi, hasil dari trik-trik di Anda dimain ikan gabus. Ya, satu lagi ingin saya sampaikan kepada penjenengan, itulah yang terakhir adalah kejujuran tadi itu. Ya, kejujuran Anda penting sekali karena ini membawa keberlangsungan usaha Anda. Ya, kalau Anda tidak jujur dalam usaha ini, pasti ada masalah yang bisa akan Anda hadapi. Karena rezeki Anda dapatkan tidak berkah. Jujur saja dalam proses budidaya, baik termasuk hitungan, kualitas ikan, kemudian Anda produksinya. Kalau disuruh pakai kutir ya pakai kutir, nggak usah pakai cacing sutra. Kalau Anda diajarkan pakai kutir, kemudian Anda pakai cacing sutra, Anda sudah menipu juga. Karena kami tidak pernah menyarankan pakai cacing sutra. Dampaknya sangat berbahaya sekali dalam proses budidaya ini. Dan selama ini kami juga gunakan untuk proses pembenihan loh ya. Ya, yang sekarang ini semuanya pakai kutu air, tidak pakai cacing sutra. Ya. Kemudian dari proses grading sesuai dengan standar saja, termasuk juga hasil produksi yang sehat. Ya. Jadi saya harapkan kejujuran itu Anda penting, karena kalau suatu saat Anda sampai ketahuan Anda tidak jujur, memang kami hanya bisa memberikan sedikit sanksi saja. Ya, sudah tertuang dalam MOU bahwa Anda bisa kami putus sepihak tanpa harus cerita atau berembuk dengan Anda sekalipun. Karena sudah sampaikan di awal, kejujuran dalam proses pembinaan mitraan pembenihan ini adalah yang paling utama. Berapapun produksi Anda itu tidak begitu penting, tetapi kejujuran Anda mengatakan yang sebenarnya itu yang paling penting ya. Oke, sekian dulu dari saya Suwandi ya, lanjut ke tanya jawab ya. Yang mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat mitra-mitra dalam memproduksi benih yang berkualitas, dalam menjaga konsistensi Anda dalam menjadi mitra pembenihan dari JV Mina Jaya Lestari. Oke, sukses semuanya ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum jelas tanya langsung chat WA ke saya ya, di 0816658779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.